Spurs kemarin baru saja dihajar Brighton dengan skor 4-2 di Amex Stadium. Dan posisi Spurs di Liga sekarang di posisi kelima di belakang Manchester City. Dan itu pun Man City masih ada satu laga ekstra. Jadi sungguh sangat disayangkan sekali Spurs kemarin harus menerima kekalahan telak dari Brighton. Karena kalau kita lihat dari form mereka, 3 pertandingan terakhir mereka berhasil menang 3 kali berturut-turut. Lawan Newcastle, impresif sekali, 4-1 skornya, 2-0 melawan Nottingham Forest, dan 2-1 lawan Everton. Dan sebaliknya, Brighton nggak begitu bagus, 3 pertandingan terakhir, 2 kali seri dan 1 kekalahan. Jadi ini adalah kekalahan dari Spurs yang sebetulnya sangat disayangkan sekali. Sebelum pertandingan, ada berita buruk untuk Spurs, yaitu Romero yang mengalami cedera dan harus dirawat selama 4-5 mingguan. Begitu. Jadi yang menggantikannya posisi Romero ini adalah Emerson Royal. Dan ini adalah pukulan yang sangat berat sekali buat Spurs karena mereka sudah kehilangan Van de Ven dan juga sekarang Romero. Nggak cuma melihat mereka berdua ini adalah dua pondasi kuat di lini belakang, tapi mereka juga berperan penting dalam pembangunan serangannya Spurs. Spurs menggunakan formasi 4-3-3 dan seperti biasa Pedro Porro dan Udogie kadang masuk ke lini tengah berperan sebagai inverted fullback. Tapi yang gue perhatikan di awal pertandingan adalah Pedro Porro yang kelihatannya terlalu menahan diri di babak pertama. Dia baru keluar dari tempurungnya itu ketika Spurs sudah kalah telak 4-0. Jadi entah kenapa alasannya Porro ini menahan diri, karena kalau gue lihat dia itu pemain yang sangat kreatif, memiliki visi yang bagus, juga memiliki umpan-umpan lambung yang sangat menawan sekali. Jadi Spurs itu sangat kehilangan daya kreatifnya Porro di area depan. Dan Brighton pun juga menggunakan formasi yang sama, 4-3-3 juga. Jadi kalau kita lihat ya, Spurs itu dari 4 golnya, banyak sekali gol-gol ini yang bisa dicegah oleh Spurs. Di gol pertama Brighton, João Pedro diberikan ruang untuk meliuk-liuk dari sayap kiri dan akhirnya bisa ngoper ke Hinshelwood yang sekali lagi diberikan ruang tembakan. Dikasih ruang gratis Hinshelwood. Ini adalah gol yang bisa dicegah. Gol kedua, Kulusevski memang benar. Welbeck sudah siap menarik pelatuknya dan Kulusevski agak iseng dia narik-narik baju dan akhirnya ketahuan sama Pak VAR dan akhirnya penalti. Sekali lagi bisa dicegah. Gol ketiga, ini kita nggak bisa berkata banyak karena adalah wonder goal dari Estupiñán dari luar kotak penalti. Nggak ada kiper yang bisa menepis tembakan seperti itu. Dan sama juga gol yang keempat, Lo Celso secara frustrasi dia melakukan tackle dari belakang untuk foulnya Evan Ferguson yang akhirnya berujung menjadi penalti lagi. Sekali lagi, ini tindakan yang tidak diperlukan, sama seperti penaltinya Kulusevski. Ngapain si Lo Celso ini nekel dari belakang? Itu nggak ada kesempatan sama sekali buat dia ngambil bola dari sudut seperti itu. Sangat sulit buat Lo Celso, tapi dia masih coba juga. Kalau gue lihat itu adalah tindakan frustrasinya dia ya, melampiaskan rasa stresnya dia. Jadi 4 gol itu sebetulnya bisa dicegah oleh Spurs. Dan yang lebih sakit di hatinya itu ya, Spurs coba melakukan comeback itu di terakhir-terakhir pertandingan. Mereka berhasil mendapatkan 1 gol melalui golnya Alejo Velis yang dimasukkan di babak kedua. Kulusevski rebut bola dari dunk, jatuh bolanya ke kakinya Son Heung-min dan Son Heung-min nggak maruk ngoper ke Alejo Velis. Dengan 1 sentuhan, dia mengontrol bola yang sebetulnya agak membal-membal dan akhirnya bisa menyelesaikan peluang tersebut. Alejo Velis memberikan cameo-nya yang sangat menawan. Dia itu memberikan 7 sentuhan dan 2 dari 7 sentuhan itu merupakan tembakan di dalam kotak penalti. Jadi Alejo Velis walaupun dia itu kontribusinya nggak banyak,
tapi dia itu sangat efisien sekali. Dari 7 sentuhan bisa berujung menjadi 2 tembakan. Dia memiliki teknik yang bagus. Sekali lagi, golnya Veliz itu, bolanya dari Son Heung-min itu sebetulnya masih membal-membal, tapi dia bisa mengontrol dengan sentuhan pertamanya. Dan gol kedua, Pedro Porro memberikan assist ke Davies. Sekali lagi, itu yang gue maksud. Porro itu sangat bagus di sepertiga lapangan depan. Dan itu nggak terlihat di babak pertama, dia terlalu menahan diri dan agak sedikit was-was dengan serangan baliknya Brighton mungkin. Tapi dari yang kita lihat dari gol ini, Pedro Porro itu memberikan kontribusi yang sangat besar sekali. Jadi sebetulnya sungguh disayangkan sekali ya, Spurs itu baru bisa mencetak 2 gol di menit-menit terakhir. Dan kalau kita lihat 4 golnya Brighton itu sebetulnya banyak sekali yang bisa dicegah kalau situasinya mungkin masih 2-0 untuk Brighton saat itu. Mungkin Spurs bisa melakukan comeback yang menawan. Tapi kita itu nggak bisa terlalu melihat ke belakang ya. Soalnya mungkin dalam situasi 2-0, mungkin Brighton juga nggak mencoba mengotak-atik formasi lah, atau mungkin mereka lebih menjaga lini pertahanan mereka. Jadi kita itu nggak bisa ngomong banyak. Tapi kalau kita lihat dari statistik pertandingan, Brighton 15 tembakan, Spurs 19 tembakan. Possession, Spurs menang lagi dengan 55%, Brighton hanya 45%. Dari statistik saja, Spurs sebetulnya bermain lebih bagus daripada Brighton. Tapi ya itu, ada keteledoran, kecerobohan di lini belakang, Kulusevski narik baju, Lo Celso nekel dari belakang, dan juga ada 1 gol dari Estupiñán yang kita nggak bisa berkata banyak karena itu memang sulit dicegah. Dan Richarlison juga beberapa kali masuk ke jebakan offside dan masih sedikit kurang klinis. Sebetulnya Richarlison itu sudah mengalami kemajuan bagus dalam beberapa pertandingan terakhir ini. Dia lumayan tajam dan kemarin itu juga sudah kena tiang sekali melawan Brighton. Jadi sebetulnya Richarlison sudah menunjukkan nih ketajamannya dia di posisi striker. Dan ya itu, kekurangannya Romero. Ya, kehilangannya Romero. Karena yang menggantikannya adalah Emerson Royal, back kanan yang disuruh menjadi back sentral sekarang ini. Dan di pertandingan kali ini, Pedro itu memberikan markingnya ke Emerson, dan bisa kelihatan Emerson itu dalam segi pembangunan bola nggak sebagus Romero. Jadi agak sedikit tersendat bolanya si Spurs ini. Dan ini memang menunjukkan ya, sekali lagi ya, Romero cedera, Van de Ven cedera, penggantinya Emerson dan Ben Davies. Spurs ini kekurangan kedalaman dalam squad. Ini menunjukkan memang betul Spurs itu masih belum bisa diandalkan sebagai penantang title Liga Inggris musim ini. Karena kedalaman squadnya itu, kalau Maddison cedera, Romero cedera, Van de Ven cedera, kualitas pemain-pemain ini nggak bisa menggantikan. Jadi ya itu, Spurs harus mau nggak mau menerima posisi kelima, dan City pun masih ada 1 laga ekstra. Jadi ada kemungkinan City itu masih bisa menjauh lagi dari Spurs. Tapi kalau kita lihat di atasnya Spurs, yaitu Arsenal, Liverpool, Manchester City, Aston Villa, yang paling bisa disalip oleh Spurs yaitu adalah Aston Villa. Mereka adalah kompetisi utamanya Spurs untuk perebutan 4 besar. Dan untungnya buat Spurs, mereka juga baru kalah di Old Trafford kemarin itu.